Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran agar kita menyadari tentang masalah rezeki ini. Anda bisa buka juga di dalam surah Ar-Rum, ya. Surah nomor 30 dalam Al-Quran ayat 40. Ya. Anda bisa buka di aplikasi supaya bisa baca terjemahnya sekalian ya. Dan kita banyak membaca ayat Al-Quran di sini. Di ayat 40-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya Allah lah satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Jadi orang yang kembali kepada ayat ini, kembali kepada Tuhannya Allah, maka pasti diberikan rezeki. Kepada selain Allah, perhatikan Allah katakan, Allah lah yang menciptakan kamu. Tidak ada yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Kemudian memberimu rezeki, nafas, cahaya bisa ditangkap oleh mata sehingga bisa memantulkan kembali dan melihat, telinga yang bisa menangkap suara sehingga kita mengerti apa yang sedang ditujukan kepada kita dari ucapan orang di hadapan kita. Tangan bisa menjamah, kaki melangkah dan seterusnya. Kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali di hari kiamat di mahsyar nanti. Ya, kemudian kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu? Pohon, keramat, jimat, batu, dan segala macam ini. Ya. Yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu, maha suci lah dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan dialah yang memberi rezeki. Tidak ada yang lain. Jadi percuma minta kepada selain Allah itu tidak ada gunanya. Anda perhatikan juga surah Ghafir. Ya. Buka lagi surah Ghafir, surah nomor 40. Ya. Atau tepatnya surah Mu'min. Ya. Dua namanya ini ya, surah ini. Di ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, menghampar sekali. Jadi tidak mungkin siapapun yang punya sekutu atau Tuhan selain Allah, coba sampaikan kepada dia. Apakah dia yang ciptakan bumi? Ajak ngomong, tanya. Datangkan buktinya. Tidak akan pernah bisa. Apalagi kalau benda-benda mati. Jimat, batu, pohon. Yang jelas-jelas dalam mata manusia tidak mungkin bisa ngomong gitu ya. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap. Dan langit sebagai atap. Lebih besar lagi langit. Ya. Dan membentuk kamu dan membaguskan rupamu. Alis seperti ini, mata, hidung, bibir, lidah, gigi, tangan, dan segala macam keindahan dalam tubuh manusia dan kesempurnaan yang luar biasa gitu. Serta memberimu atau memberi kamu rezeki dari hal-hal yang baik-baik. Ya. Artinya Allah sudah membuat fitrah kita teman-teman sekalian suka dengan yang baik-baik. Misalnya bau wangi ya. Penataan yang rapi, ya, itu kan fitrah kita suka, ya. Allah berikan dari yang baik-baik dan semua yang thayyibat itu yang baik-baik Allah halalkan, ya. Tapi tentu berhubungan dengan halal nanti kita jelaskan masalah itu ya dalam beberapa poin kiat menambah rezeki itu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian yang Maha Agung, Tuhan alam semesta. Jadi Allah terus memperkenalkan dirinya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Dia. Jangan pernah minta, jangan pernah bergantung, jangan pernah memohon, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Anda bisa lihat dalam surah Qaf, ya, surah nomor 50 dalam Al-Quran, di ayatnya ayat 6 sampai ayat 11, ya. Surah Qaf ayat 6 sampai ayat 11. Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj.
Maka mengapa mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Allah mengajak kita berpikir. Jangan minta kepada selain Allah. Apalagi patung seperti orang-orang zaman jahiliyah dulu di Mekah. Ya, zaman sekarang pun masih ada orang seperti jahiliyah. Minta-minta pada patung. Minta-minta pada jin, syaitan, melalui para dukun-dukun. Minta-minta pada jimat, pohon, ya, lautan, matahari, bintang, bulan. Semua ini makhluk. Allah mengatakan itu. Coba pikir baik-baik. Mengapa mereka tidak melihat ke langit di atas kepala mereka? Bagaimana kami meninggikannya? Bagaimana kami menghiasinya dengan bintang-bintang, dengan matahari, dengan bulan? Dan mereka tidak temukan sedikit pun retak di langit itu. Pada Allah sebutkan lagi di depan mata kita bumi. Di ayat 7 itu tadi ayat 6-nya. Ayat 7-nya wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan juga bumi itu. Dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Siapa yang buat itu semua? Tidak ada yang mampu melakukan diri seperti ini kecuali Allah. Ya. Bumi bisa ditinggali, dipijaki, dibangun rumah, ya, dicocok tanami, diambil hasilnya. Gunung-gunungnya, ada yang gunung berapi, ada gunung batu. Ya. Anda bisa lihat dan macam-macam ada ilmu pengetahuan manusia yang Allah berikan supaya mereka mempelajari semua itu sebagai tanda keajaiban. Dan ujung-ujungnya mereka harusnya kembali, oh berarti penciptanya luar biasa nih. Sampai begini komposisinya, ya, sampai begini ukurannya, sampai begini kekokohannya, lebarnya dan seterusnya. Allah mengatakan, ya, ayat 8-nya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Tuhannya. Mau mengenal Tuhannya, nah kembali kepada itu. Ya. Jadi jangan minta kepada atasan, jangan minta kepada mertua, orang tua, minta kepada Allah. Allah akan menggerakkan mereka untuk memberikan kebutuhan Anda. Kemudian ya, Allah sebutkan di ayat 9-nya, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدَ. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, hujan. Shower di kamar mandi Anda kira-kira bisa menyala tanpa ada yang menyalakan? Atau mungkin ada shower itu tanpa ada yang memasangnya? Kan tidak mungkin. Begitu juga air hujan yang turun dari langit. Bagaimana bisa air hujan turun dengan derasnya, ukurannya, ya kadarnya, kemudian waktunya berapa lama, tanpa ada yang mengaturnya. Allah mengatakan, dan kami yang turunkan air dari langit itu, yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman, ya, yang diketam. Jadi banyak yang tumbuh, akhirnya bisa berbuah-buahan, bisa menampung air hujan turun dari langit supaya tidak banjir. Ya, kita tahu ada penghijauan, ada hutan, bagaimana para pemerintah di muka bumi ini juga menjaga ya, supaya jangan sampai hutan-hutan gundul dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan di ayat 10-nya, وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا تَلْعُنْ نَضِيدَ. Dan pohon kurma, perhatikan baik-baik, yang tinggi-tinggi dan mempunyai mayang yang bersusun-susun. Satu tangkai itu banyak sekali, bisa sampai ratusan butir, ya, bahkan ribuan butir kurma. Ya, itu Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan di sini Allah berikan gambaran kurma karena kurma buah dari sekian ratus jenisnya, ada beberapa jenis kurma kering yang bisa bertahan sampai tahunan, ya, tidak rusak. Tidak ada buah mungkin seperti ini. Ini manfaatnya sangat besar buat kesehatan. Lalu tentu kita tidak jabarkan ini karena ada bahasan sendiri masalah manfaat kurma. Anda bisa lihat di bahasan kami tentang Tibbun Nabawi atau penguatan Nabawi, insya Allah sudah ada di YouTube ya. Tapi inti bahasan ayat 11-nya, Allah mengatakan semua itu rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maytan kadzalikal khuruj. Semua itu rezeki bagi hamba-hamba kami untuk kami berikan supaya untuk kebutuhan mereka. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering, seperti itulah terjadi kebangkitan. Di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan masalah itu.